Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Haris Cibeet. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul 13 tahun berteman dengan makhluk dunia lain. Cerita ini ditulis oleh Viral 170316. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, baiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Setelah menerima penjelasan dari ibu, akhirnya saya tidak merasa takut lagi dengan suasana di kamar. Dan setelah ditanyakan kepada orang pintar, dia tidak akan mengganggu. Dia si Nyai cuma ingin menjagaku, katanya. Lambat laun, akhirnya aku pun bisa menerimanya berada di kehidupanku. Tak terasa sudah 3 tahun lebih Nyai ada dalam kehidupanku. Saya sudah memasuki SMA sekarang. Dan selama 3 tahun ini, yang terjadi cuma seperti malam sebelumnya. Setiap hari aku selalu bermimpi tentangnya dan aku selalu bangun tepat jam 1 malam, lebih 10 menit. Itulah yang saya alami selama 3 tahun ini. Cuma menampakkan dirinya dalam mimpi. Dan lama-kelamaan sudah seperti kewajiban bagiku dan terasa sangat biasa. Dan di masa aku SMA, inilah semua keajaiban dan kenakalanku dimulai. Sudah terasa seperti teman yang sangat dekat karena setiap hari, setiap malam Nyai selalu datang dalam mimpi. Di masa SMA saya tengah menyukai seorang wanita yang menurutku terlalu cantik buatku. Banyak sekali anak cowok di sekolahku yang menyukainya. Ya, dia bidadari di sekolahku. Namun ternyata aku pun tidak bisa berbuat banyak. Cuma bisa menatap dari kejauhan. Bahkan menyapa pun membuatku malu. Mungkin inilah yang dinamakan cinta pertama. Aku sudah kelas 2 SMA. Tahun inilah tahun pertama saya mempunyai pacar. Dan tebak, tidak ada maksud menyekutukan sang pencipta. Tapi semua yang aku dapatkan karena bantuan Nyai. Saya bisa berbicara padanya dalam hati langsung, tapi semua dan apa yang aku inginkan pasti terjadi. Ya, kalian boleh percaya boleh tidak, terserah pendapat kalian. Saat pertama punya pacar, saya langsung menjadi anak yang badung saat itu. Semua terjadi secara tiba-tiba. Di usia ke-16 tahun, saat kelas 2 SMA saya telah kehilangan keperjakaan saya. Waktu itu tidak ada sedikit pun penyesalan, yang saya tahu cuma senang-senang dan senang. Sampai akhirnya saya meminta lebih kepada Nyai. Saya ingin punya pacar lebih dari satu, biar setiap hari saya bisa gonta-ganti pacar. Saya tidak menyangka sama sekali bahwa saat itu semua keinginanku terkabul. Dalam satu sekolahan yang tidak begitu besar, saya bisa mempunyai 5 orang pacar dari kelas 1 sampai kelas 3 tanpa pernah ketahuan selingkuh satu kali pun. Bisa dikatakan saya seorang playboy. Belum lagi pacar yang di luar sekolah. Kalau tidak salah waktu itu saya punya pacar 8. Dan ketika ada yang putus pasti selalu dapat ganti yang baru. Padahal muka saya biasa saja dan saya juga bukan orang kaya. Walaupun saya jarang masuk sekolah dan sangat bandel waktu itu, saya tidak pernah mendapatkan nilai jelek dalam ujian. Ya, benar, karena Nyai ikut andil dalam kehidupan saya.
Pernah waktu itu saya terlibat dalam perkelahian. Waktu itu lagi musim-musimnya kelompok geng itu. Dan ada kelompok yang paling ditakuti anak-anak SMA waktu itu, dan saya paling tidak suka melihat orang yang sombong dan sok-sokan. Ketika di jalan pulang sekolah, saya melihat geng paling ditakuti sedang berkumpul mungkin 5 sampai 7 orang. Saya melihat mereka begitu sombong dengan memegang rokok di tangannya dan ada beberapa botol minuman yang terlihat. Waktu itu saya kelas 3 SMA dan hampir ujian akhir. Tiba-tiba saja saya punya keberanian, langsung saya samperin mereka dan memukuli salah satu ketuanya. Keadaan jadi ramai dan dipisah orang-orang di jalanan. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya. Keesokan harinya di depan sekolah, saya dihadang oleh puluhan orang, mungkin 30 sampai 50 orang, gabungan dari SMA tetangga. Tanpa perasaan takut sedikit pun saya samperin mereka. Belum sempat ketua mereka ngomong, boga mentah saya sudah mendarat di rahangnya duluan. Dia langsung jatuh tersungkur dan kutendang kepalanya dan dia langsung pingsan. Seketika itu juga kelompok mereka sedikit mundur dan saya mengatakan, "Saya mati di sini sekarang, saya tidak takut. Mari kita lihat kalian mati berapa orang. Ayo sini maju semua." Tidak sadar apa yang terjadi, tahu-tahu saya berada di kantor polisi dengan baju yang berserakan. Ternyata ada seseorang siswa dan guru yang melapor, soalnya jarak sekolah dan kantor polisi cuma sekitar 200 meter. Namun tidak beberapa lama saya langsung dibebaskan karena dinilai saya korban pengeroyokan, namun tidak ada bekas luka sedikit pun yang saya alami. Itulah kejadian waktu SMA saya. Banyak juga sih perkelahian kecil di dalam sekolah tapi tidak saya ceritakan. Sampai akhirnya saya lulus sekolah dengan nilai yang cukup baik. Setelah saya lulus SMA, inilah awal mula saya menjadi berlebihan. Tak terasa sudah 6 tahun berlalu tanpa pernah bosan walaupun setiap hari selalu mimpi dan bangun di jam yang sama. Di awal kelulusan inilah saya mulai tidak terkontrol hidupnya. Disuruh kuliah pun saya tidak mau. Saya lebih memilih bermain dan bersenang-senang. Mulai dari wanita, minum-minuman, sampai obat-obatan semua kulahap habis. Saya tidak sadar bahwa saya sudah melampaui batas dan menjauh dari agama. Tapi waktu itu cuma senang-senang yang ada di pikiran saya. Semua yang aku mau pasti 90% terjadi. Begitu mudahnya mendapatkan wanita dan begitu mudahnya mendapatkan kuasa. Mungkin inilah yang diidam-idamkan kaum lelaki nakal saat itu. Semua aku dapatkan dengan sangat mudah. Tato di sekujur tubuhku, mobil, uang, teman-temanku sampai takut melihatku. Kenapa aku bisa gila seperti ini? Sampai akhirnya tubuh ini tak kuat lagi menopang begitu besarnya dosa yang ada dalam diriku. Tubuhku kurus, kering, lemah, tak berdaya. Sekitar 2 tahun kelulusan saya jadi seperti ini. Waktu itu saya sedang berhenti memakai obat-obatan karena badan ini sudah lemah. Dan mengurung diri selama 2 minggu di dalam kamar. Sampai akhirnya ketika saya bangun di jam 1:10, saya punya keberanian untuk mengatakan kepada Nyai, "Apa yang terjadi pada aku, Nyai? Kau sudah membantuku selama ini, tapi apa yang kudapatkan? Badan saya hancur, Nyai. Tolong aku, Nyai. Kembalikan diriku seperti semula." Dan untuk pertama kalinya saya mengatakan ini. Saya ingin melihatmu di dunia nyata, Nyai. Namun saya ingin Nyai tidak menakutiku. Selang beberapa detik langsung saja tercium aroma yang sangat wangi di seluruh ruanganku. Tunggu, kataku akan belum siap. Langsung saja aku berlari keluar rumah mencari tempat yang pas buat melihat Nyai. Akhirnya saya berada di sebuah persimpangan jalan yang hanya diterangi lampu jalan.
Nyai, jika memang benar kau akan menunjukkan wujudmu, aku siap. Tapi tolong beri saya tanda akan kehadiran Nyai. Langsung saja lampu jalan padam dan sedikit gelap hanya diterangi cahaya bulan. Lampu itu hidup dan padam. Dalam hatiku berkata, jika Nyai berada di situ, aku siap untuk melihat Nyai. Ketika lampu padam lagi, langsung saja muncul sosok wanita berkebaya, namun hanya setengah badan saja. Kira-kira jarak 7-10 meter dari pandanganku. Dia menatapku dengan senyuman khasnya. Itukah Nyai, pikirku. Namun tak lama kemudian muncul anak kecil di sebelah Nyai. Mungkin umurnya sekitar 10 tahun, wajahnya pucat dan berpakaian seperti dari kerajaan Jawa. Seperti ada yang membisikkan suara kepadaku. Ini namanya Den Panji. Dia juga ingin menjadi temanmu. Saya cuma terdiam, langsung menutup mata dan bergegas kembali pulang. Namun dalam perjalanan pulang, saya seperti diikuti oleh nenek-nenek bungkuk, berjalan pelan tapi bisa menyamai kecepatanku. Kuberanikan diri menengok ke belakang. Namun yang terjadi, nenek itu menjadi besar sekali. Aku sungguh ketakutan setengah mati. Aku langsung lari secepat kilat menuju rumah dengan nafas ngos-ngosan. Akhirnya sampai juga. Beruntung saya tidak kenapa-napa. Ku coba untuk memejamkan mata dan kembali tidur, namun ada sesuatu yang mengganjal. Kamarku baunya busuk sekali. Ku beranikan diri untuk membuka mata dan astagfirullah. Ada wanita duduk di sebelahku, baunya sangat busuk. Dia tidak menghadap ke arahku, tapi membungkukiku. Badan ini terbujur kaku sambil berharap dia tak menoleh kepadaku. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dia menoleh dan saya pingsan saat itu. Tidak begitu jelas kulihat mukanya, tapi yang pasti inilah momen terseram dalam kamarku. Setelah mengalami kejadian yang cukup menyeramkan di malam hari, saya putuskan untuk menghirup udara segar. Tiba di sebuah alun-alun kota, saya mencoba menenangkan diri dengan duduk santai sambil menikmati segelas kopi dan rokok. Sambil memikirkan kejadian tadi malam dan berpikir bagaimana caranya keluar dari masalah yang kuhadapi, tiba-tiba saja saya dikejutkan oleh seorang wanita parubaya. Umurnya mungkin sekitar 40 tahunan. Permisi mas, kamu kok cantik sekali mas? Dari mana asalnya mas? Kaget dengan pertanyaan yang tidak masuk akal. Cantik? Saya cowok bu. Tidak ada cowok cantik. Cowok itu cakep bu. Ibu itu hanya tertawa kecil, cukup menyeramkan menurutku. Jenengan ayu kok mas. Kamu cantik kok mas. Saya ngati-hati yo mas. Hati-hati ya mas. Ibu itu berjalan pergi meninggalkan saya begitu saja. Apa dia bisa melihat Nyai, pikirku. Wah, berarti Nyai ada di sini. Tanpa berpikir aneh, langsung saja saya bergegas pergi untuk pulang ke rumah. Namun ketika berjalan pulang, saya bertemu seorang teman lama waktu SMA, sebut saja Benny. Tidak menggunakan nama asli yang kecuali saya. Hai Ben, gimana kabarnya lo? Wah, udah mapan aja lo ya Ben. Hei Nuk, gue baik kok. Lo sendiri gimana? Gue baik kok Ben. Lo kerja apa kuliah sekarang Ben? Gue kuliah di Yogyakarta Nuk. Gila badan lo penuh tato begitu. Sibuk apa sekarang? Ntar malam keluar yuk. Gue traktir deh. Hitung-hitung balas budi karena lo dulu udah bantuin gue. Hahaha. Wah, masih inget aja lo. Oke deh. Tapi lo jemput gue aja di rumah. Masih inget kan rumah gue? Oke lah Nuk. Ntar gue jemput. Lo mau minum mau apa? Gue yang traktir deh. Gue cabut dulu ya Nuk. Sampai ketemu ntar malam. Oh, oke Ben.
Kemudian saya juga melanjutkan perjalanan pulang yang sempat tertunda karena Benny. Hari menjelang malam sekitar jam 8.30 malam, Benny datang ke rumah dan mengajakku pergi ke sebuah kafe. Banyak yang kita obrolkan waktu itu, dari masalah cewek sampai masalah pribadi masing-masing. Sampai akhirnya Benny pamit keluar sebentar dan kembali membawa 2 botol minuman keras. Ukuran sedang. "Ninuk, gue beliin MH kesukaan lo. Lo dulu yang ngajarin gue minum kan?" Karena saya merasa tidak enak dengan Benny, akhirnya saya dan Benny minum malam itu. Benny sudah mabuk pikirku, karena dia mulai cerewet. "Ben, lu udah mabuk Ben? Yuk pulang aja Ben." "Santai bro, kita fun dulu malam ini, oke?" "Fun gimana bro? Ini udah cukup buat gue. Yuk pulang. Lo tidur aja di tempat gue Ben." "Benar nih pulang. Gak mau nyari cewek dulu bro." "Gak usah Ben, besok-besok aja lagi Ben. Yuk pulang Ben." Akhirnya kita pulang malam itu, dan Benny mau nginep di tempat gue. Sampai rumah sekitar jam 2 malam. Gue persilahkan Benny buat langsung tidur aja di kamar gue, karena gue tahu dia udah mabok banget. Namun malam ini bakal menjadi malam yang tidak terlupakan buat Benny. Kisah apa yang dialami Benny di kamarku? Tunggu di part selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.